Beberapa hari kemarin telah sama-sama diperingati Hari Anak sedunia. Lalu bagaimana kita menyikapi maupun menghadirkan nilai-nilai kependidikan terhadap anak-anak yang ada di sekitar kita. Bahwa hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa anak yang Allah telah berikan dan Allah telah titipkan di antara kita bukan hanya sekedar kita memberi makan, memberikan fasilitas yang cukup, bukan hanya sekedar memberikan ruang untuk dia bermain, tetapi kita sebagai orang yang diamanai oleh Allah, dianugerahkan sebuah buah hati itu, kita disuruh untuk mendidiknya, lebih-lebih untuk menjaganya dari pedihnya dan sakitnya api neraka. Maka ayat yang dikemukakan tadi mengantarkan kita sebagai kepala rumah tangga yang mampu menghadirkan di tengah-tengah itu kebenaran, nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita yang selamat, istri kita juga selamat, lebih-lebih anak kita juga selamat dari siksa api neraka. Namun hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kadang-kadang di antara kita lebih khawatir dan lebih memperhatikan terhadap prestasi anak. Kita lebih cenderung sedih, bahkan kita memikirkan solusinya ketika anak itu tidak mendapatkan ranking, tidak mendapatkan pujian dari sekolah maupun wali kelasnya. Namun hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, patutnya kita sebagai orang tua lebih memperhatikan apabila anak-anak kita meninggalkan sholat, anak-anak kita lupa dengan kewajibannya sebagai seorang muslim. Pantaskah kita sebagai orang tua dikatakan orang tua yang baik hanya sekedar mencari nafkah, lalu kadang-kadang kita pulang terlambat melihat anak istri kita sudah terlelap, lalu besok kita kerja lagi tanpa memperhatikan bagaimana anak itu bertemu siapa dia seharian, apa yang dia kerjakan, apa yang dia lihat, dan siapa teman yang mempengaruhi dirinya. Maka itulah sekelumit pengantar pertama hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Jadilah kita orang tua yang mampu menjaga anak-anak kita dari godaan syaitan di dunianya, mampu membimbing anak-anak kita terhindar dari pergaulan-pergaulan bebas, dan mampu menjadi orang tua yang dapat dibanggakan. Kadang-kadang kita sebagai ayah pun tidak menjadi kebanggaan oleh anak kita sendiri. Orang azan berkumandang, kita kemana, anak juga kemana. Kita main handphone sendiri, di pojok kamar anak pun main handphone sendiri. Lalu kita tidak memperhatikan apa yang dia lihat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Kafa bil mar'i itsman." Cukuplah seorang tua itu dikatakan berdosa ayyudayyi'ahu, apabila orang tua tersebut menyia-nyiakan terhadap orang anak-anak yang ada di sekitarnya. Jadi hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kalau sekedar memberi makan, memberi nafkah, kalau sekedar memberikan fasilitas, maka kita akan tidak ada bedanya dengan orang-orang yang bukan Islam. Maka kita harus berbeda dalam kurikulum di dalam rumah tangga. Maka tegaknya sholat di dalam rumah, kitalah yang akan menjadi contoh, karena kitalah yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Ada anak, ada istri, ada orang tua, ada rumah, semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban. Maka untuk itu hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ayat Allah Subhanahu wa taala di Quran surah An-Nisa ayat 9-nya itu, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaih. Takutlah hendaknya seorang di antara kalian semua
takut dan khawatir apabila kamu tinggalkan generasi-generasi yang lemah, generasi-generasi yang lemah iman, mungkin dalam tafsirnya lemah keyakinan, lemah pengetahuannya. Maka bagaimana kita menjadi orang tua yang bisa memfasilitasi itu? Anak yang sekolah, yang mengaji, kita tahu. Anak belajar, anak berteman, kita tahu. Maka sebagaimana Nabi Yakub ketika di tengah-tengah keluarganya diabadikan kisah ini di dalam Al-Quran, karena akan menjadi contoh bagi orang-orang yang membacanya dan orang-orang setelahnya. Idz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, setelah bapakmu tidak ada, apa yang engkau sembah? Dan ini menjadi catatan penting dan menjadi perhatian khusus kita sebagai orang tua. Apabila kita nanti mungkin sudah tiada lagi di atas muka bumi ini, mungkin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tinggalkan anak-anak yang mungkin lemah imannya, lemah pengetahuannya, maka ketahuilah hadirin, bisa jadi, saya katakan, bisa jadi apa yang dilakukan anak itu akan mengalir juga terhadap kita yang mungkin sudah terbaring di atas kubur. Maka sebelum hari itu tiba, maksudnya sebelum malaikat maut memanggil kita sebagai orang tua, haruslah kita tinggalkan, haruslah kita siapkan anak-anak itu memiliki pengetahuan yang khusus, lebih-lebih keimanan yang mantap. Maka apa yang terjadi? Khawatirnya sebagaimana asar yang disampaikan, man taroka waladan jahilan, siapa yang dalam hidupnya telah meninggalkan anak-anak yang jahil, yang kata kita ini bodoh pengetahuannya, bodoh keimanannya, maka kana zambi amalihi alaih, maka setiap dosa yang dikerjakan oleh anak karena kita telah menyia-nyiakan itu, maka akan mengalir juga terhadap orang tua yang meninggalkannya itu. Ini menjadi catatan hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Yang kata kita sudah terbaring istirahat di dalam kuburan, kita tiba-tiba mendapatkan kiriman dosa karena anak kita biarkan, anak kita dulu kita sia-siakan. Anak memakai tindik kita biarkan, anak memakai semir yang gak karuan kita biarkan, memakai motor-motoran lewat depan rumah dimaki orang pun kita biarkan. Na'udzubillahi min dzalik. Lebih-lebih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia saja sudah dimaki. Anak siapa itu? Kurang ajar sekali. Di dunia saja sudah dimaki oleh Allah Subhanahu, oleh masyarakat. Bagaimana kita yang menjadi orang tua yang terbaring di kuburan? Maka kita menjadi perhatian khusus hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Jangan sampai kita tinggalkan anak-anak demikian. Maka untuk itu, jadilah orang tua bukan hanya sekedar baik untuk dirinya, baik pula dengan keluarganya, menjaga istri dan anaknya dari maksiat kepada Allah, dari godaan-godaan yang membuat dia dosa kepada Allah. Maka kita akan meninggalkan dunia ini memiliki generasi yang unggul. Anak sudah kita antarkan ke pondok pesantren, anak sudah kita ajarkan ke tempat-tempat pendidikan Al-Quran, sudah bisa mengaji. Maka setiap untayan ngajinya, bacaan Al-Qurannya mengalir pula lah, bukan hanya kepada gurunya, kepada orang tuanya yang mengantarkannya dia dulu pergi mengaji. Begitu pula lah kalau kita biarkan, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, maka mengalir pula lah dosa untuk kita, karena kitalah yang bertanggung jawab kepada anak-anak kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.